Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul kembali dalam kondisi sehat walafiat. Semoga perjumpaan kita ini berbarengan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, turunnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan guru kita juga meridhoi pertemuan kita ini. Para ikhwan rahimakumullah, saya akan melanjutkan pembahasan masalah keutamaan salatul Fatihah lima ughliq. Akan tetapi sebelum saya masuk ke poin keutamaan salat al-Fatih, sebelumnya juga saya ingin menjelaskan perkara yang cukup menjadi perhatian dan harus kita ngerti, yang berkaitan dengan akidah. Tadi saya sempat diskusi di bawah dengan Ibu Haja Titi, di mana beliau juga menyampaikan beberapa masukan kepada saya, sehingga saya ingin menjelaskan, karena saya tadi jelasin kepada beliau dalam kondisi di atas ada baca manaqib sehingga kurang jelas. Para ikhwan rahimakumullah, di antaranya yang beliau sampaikan kepada saya, kebingungan dari sebagian umat Islam masalah keyakinan boleh tidaknya tolong menolong dengan bangsa halus, ya, atau gampangnya tolong menolong dengan bangsa jin. Ini sudah saya pernah jelaskan, tapi agar supaya lebih jelas, lebih ngerti, saya ulang, sehingga ikhwan yang dulu udah ikut ngaji biar kebagian, yang sudah biar tambah mengerti. Para ikhwan rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang fikih, jadi ketika kita berbicara tentang fikih, maka ada, ibaratkan kita membedah, ada pisau bedah untuk fikih, yang mana pisau bedah untuk fikih ini lebih banyak kita menggunakan pikiran, kemudian selebihnya dogma. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika kita berbicara tentang sholat, yang dibahas oleh ilmu fikih, yang pertama gerakan sholat dari takbir sampai salam. Gerakannya yang dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana? Itu ada di hadis, ada ayat juga ada. Secara spesifik dijelaskan dalam hadis. Kemudian artinya fikih itu lebih melihat fenomena, ya, ibadah kita dari segi gerakan dan bacaan. Ketika gerakannya sudah benar, bacaan
bacaannya sudah benar, maka ibadah itu nilainya sah. Apa dia sah? Benar. Akan tetapi ya diterima atau tidak ini tunggu dulu karena ada syaratul qabul. Kalau ketika kita bicara dalam ranah fikih ada namanya syaratus sihah, syarat benar tidaknya ibadah. Jadi sah itu benar. Adapun kalau diterima atau tidak itu namanya qabul. Berbeda. Ranahnya berbeda. Kemudian ya bagaimana caranya? Ya kita banyak menggunakan pikiran, menghafalkan bacaannya, menghafalkan gerakannya. Setelah itu kenapa kok begini bacaannya, kenapa kok gerakannya begini? Ini sudah urusannya dogma. Kenapa harus berdiri? Ya sudah itu perintahnya. Kenapa ruku harus begini? Ya itulah perintahnya. Jadi akan tetapi bagaimana caranya berdiri, bagaimana caranya ruku, bagaimana cara sujud, itu tetap bisa kita pikir dengan akal kita. Tapi bagaimana dan apa hakikatnya berdiri, ruku dan sujud dan duduk itu lebih banyak bersifat dogmatis. Pokoknya perintahnya begitu. Dan kita tidak bisa nolak, bikin sendiri tidak bisa. Ini ketika kita bicara fikih. Sehingga boleh dikata dalam fikih itu pikiran 80% dipakai. 20% masalah itu condong kepada dogma. Kemudian kenapa kita sholat? Kan gitu kan? Apa dasarnya? Ya, sholat kita, ibadah kita dasarnya iman. Makanya dalam ayat Quran banyak selalu bergandeng amanu wa amilus iman dan berbuat baik. Ibadah perbuatan baik. Perbuatan baik jika tidak didasari iman ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga iman saja tanpa berbuat itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam itu agama lahir dan batin. Jadi zahirnya dalam bentuk prosesi ibadah yang kita lakukan, dasarnya keyakinan, di mana keyakinan ini boleh dikata 80%-nya itu dogma, sedangkan 20%-nya bisa kita pikir, tetap menggunakan pikiran tapi sedikit pikirannya, lebih banyak kepada dogma keyakinannya. Itu ketika kita bicara iman. Jadi kenapa? Ya, jadi kenapa harus sholat? Ya pokoknya karena itu Allah, sholat adalah perintah Allah. Jadi dasarnya adalah kita yakin sholat itu adalah salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan rahimakumullah, jadi ini ketika kita masalah fikih dan keimanan. Kemudian dalam masalah keimanan ini seringkali masalah keimanan ini tidak dijelaskan tuntas. Jangankan keimanan, masalah fikih ya sampai tua banyak orang yang masih belum mengerti dengan fikih itu sendiri. Apalagi sudah masuk ke ranah akidah. Kebanyakan manusia ya bahkan kaum ahlus sunnah wal jamaah masih kebingungan dalam keyakinannya dan masih campur aduk. Oleh karena itu dalam masalah akidah, yang pertama harus kita tanamkan di keyakinan kita. Dalam urusan akidah ini kita harus membagi dua bagian. Bagian pertama yaitu
tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta dan Maha segala-galanya, yang berbeda dengan makhluk ciptaannya. Ini ya dalam akidah Ahlus Sunnah ya, sifat yang 20 wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadith, ini garis pemisah antara pencipta dengan yang diciptakan adalah mukhalafah, perbedaan. Berbeda antara Tuhan dengan yang diciptakan. Ini yang harus ada. Kemudian yang pertama yang harus disadari adalah sifat Allah yang berbeda dengan makhluk. Allah wujud, ada. Makhluk juga ada. Kita sekarang wujud, ada. Cuma wujud kita berbeda dengan wujud Allah. Pertama, keberadaan kita ada batasnya. Jadi kita diciptakan oleh Allah, lahir ke muka bumi tahun sekian. Kemudian kontraknya Allah yang Maha tahu tahun berapa. Makanya ada yang mati muda, ada yang mati sampai tua. Oleh karena itu yang muda-muda jangan sok, oh saya kan masih muda. Sehingga ada orang diajak bertobat gara-gara masih muda nggak mau, entar sombong. Jadi yang harus diketahui, kita tidak tahu kontrak hidup kita yang ditentukan oleh Allah berapa tahun, kita tidak tahu. Oleh karena itu urusan taubat ini jangan nunggu tua dan lain sebagainya. Ditakutkan nanti belum taubat kita sudah habis kontraknya. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi keberadaan manusia dari segi waktu ada batas. Jadi ada permulaan, ada akhirnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tanpa permulaan juga tanpa akhir. Terus bagaimana? Ya sudah, ini bukan ranah otak kita. Kalau kita mikir ini, nanti kita bisa tidak yakin dan lain sebagainya, bisa kafir. Makanya kalau sudah bicara keimanan, dogma. Jadi jangan banyak-banyak gunakan otak. Kenapa? Yang diperintah oleh Allah untuk menggunakan otak itu apa yang diciptakan oleh Allah, jangan mikir Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Hendaklah kalian berpikir tentang apa yang diciptakan oleh Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah, dan kalian tidak boleh berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa Tuhan? Tidak bisa. Sehebat-hebat komputer tidak tahu seperti apa pencipta komputer. Walaupun komputer bisa ngitung sekian, walaupun komputer bisa dan sebagainya, itu pun komputer bisa cerdas karena ada programnya yang cerdas. HP kita bisa menghitung. Kenapa kok bisa menghitung HP kita? Karena di-download kalkulator. Ketika kalkulator di-download, kemudian sudah muncul, sudah diinstal di HP kita, ya, di komputer kita juga, maka ketika diklik keluarlah huruf-huruf angka yang mana di situ ada perkalian, ada pembagian dan lain sebagainya. Ketika kita berbicara data dan lain sebagainya, itu ada program-program yang khusus itu. Dan komputer hanya bisa mengerjakan terhadap apa yang telah diinstal, program apa yang telah diinstal. Oleh karena itu, ketika Anda masuk ke supermarket, ke Indomaret atau supermarket, Anda nyari data penduduk, tidak ada. Tapi kalau data harga barang ada di situ. Makanya ketika barang cukup dengan hologramnya, klik langsung keluar harganya. Kenapa? Sudah diprogram begitu. Jadi bisanya yang diprogram, yang tidak diprogram tidak bisa. Demikian juga manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kok bisa bersyahadat?
Karena Allah menginstal iman kepada kita. Oleh karena itu jangan sombong gara-gara kita Islam. Jadi kalau instalannya dicabut, naudzubillah. Nah ini ya, kita dalam hal ini kita tidak boleh sombong. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi ini mukhalaful lil hawadits. Kita berbeda antara pencipta dengan yang diciptakan. Kemudian juga kita harus hati-hati dengan ajakan ayo kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Tinggalkan pemikiran para ulama. Kan gitu kan? Oh itu kan kitab-kitab itu pendapatnya ulama. Ulama kan sama dengan kita. Ulama dia juga makan. Ulama juga minum, beristri dan lain sebagainya. Ya, memang ulama sama dengan kita. Cuma mereka jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas dalam masalah keilmuan agama daripada kita. Satu, yang kedua, yang ulama yang benar itu mempunyai sanad keilmuan. Jadi ilmunya pakai sanad yang nyambung kepada Rasulullah SAW. Dan ulama yang sebenar-benarnya ulama adalah mereka yang berpegang teguh dengan kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, dan seterusnya sampai dengan kita. Ada ulama yang ilmunya itu menggunakan sanad, ada yang tidak pakai sanad. Termasuk juga amalan kita, alhamdulillah, amalan kita adalah amalan yang pakai sanad. Ya, termasuk juga ya keilmuan kita. Ya. Seperti saya membaca Jawahirul Ma'ani, saya diijazah, diberi izin untuk membacanya. Yang baca orang yang punya izin dengan tidak punya izin ya berbeda. Karena apa? Ya, izin itu adalah pintu menuju rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Dan rahasia dari semuanya adalah izin. Kenapa para nabi bisa jadi rasul? Kemudian para rasul juga mempunyai sahabat dan seterusnya, dan ilmunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan perintah atiullah wa atiur rasul. Jadi taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Jadi taat, sama-sama taat kepada Allah. Ini mutlak taat kepada Rasul. Kenapa? Para Rasul pasti membawa amanat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diberi dikurung oleh Allah dengan kurungan namanya maksum, terjaga, ya, dipagarin oleh Allah, terjaga dari perkara-perkara penyelewengan. Selain para nabi, kemungkinan nyeleweng itu ada. Makanya ulama, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Para ikhwan rahimakumullah, jadi yang pertama harus kita sadari perbedaan antara makhluk dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya ini berbeda. Yang kedua, menyikapi ayat-ayat Al-Quran, kita tidak bisa mengamalkan ayat Quran langsung dengan terjemahnya saja. Jadi contoh, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di surat Al-Fatihah Allah berfirman, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Artinya semua jenis pujian hakikatnya memuji Allah. Jadi semua pujian itu hakikatnya memuji Allah.
ya termasuk juga ya. Ini makanya kalau udah kayak gini nih sebaliknya pujian apa? Penghinaan ya, berujung ke sana juga. Kita menghina manusia, yang bikin manusia itu siapa? Berarti menghina siapa? Kita muji manusia, oh ganteng, yang ngasih ganteng siapa? Cantik, yang ngasih cantik siapa? Pinter, yang ngasih pinter siapa? Ya badannya semua Allah yang bikin, termasuk isinya berupa ilmu Allah yang bikin, termasuk kecantikannya Allah yang bikin, kegantengannya Allah yang bikin. Karena apa? Kecantikan dan kegantengan itu sendiri juga rahasia Allah. Kenapa? Ada orang ya wajahnya sama, tapi satu kelihatan dia itu cakep, wajahnya sama, yang satunya tidak kelihatan cakep. Ada kan? Ada. Itu padahal sama. Sehingga definisi cantik, ganteng, cakep itu sendiri ini sulit dijelaskan. Karena apa? Satu orang dengan yang lain berbeda definisinya. Ya contohnya seorang laki-laki menghadapi seorang perempuan. Apa beberapa perempuan ada yang ya sama-sama naksir. Perempuan 5 naksir semua. Ya ketika diberi ranking yang secara ini pendapat umum cantik, lebih cantik, terus sampai paling cantik kan gitu. Ujungnya yang dipilih yang biasa. Bahkan menurut pandangan umum tidak cantik, yang sangat cantik tidak dipilih. Ada kan? Itu. Kemudian ketika dia dicaci maki gara-gara milih yang tidak cantik, apa? Selera gue. Lu mau apa? Jadi kenapa? Bahkan karena sudah pilihannya siap ya, bertanggung jawab, bahkan siap bertengkar, siap mengadu nyawa untuk pilihan tersebut. Jadi sulit memang. Jadi itu kembali lagi kepada pokok masalah, segala puji bagi Allah. Jadi hakikatnya muji makhluk, muji Allah. Oleh karena itu ya, kalau kata Al-Quran segala puji bagi Allah dengan letterlek hanya arti saja, tanpa menjelaskan, tanpa mendapatkan uraian tafsir ya, di ranking sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, yang para ulama dari saat yang ujungnya kepada sahabat dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Alhamdulillah, pujian itu mempunyai 4 macam. Yang pertama, Allah muji dirinya sendiri. Banyak dalam Al-Quran. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Contohnya Allah muji dirinya sendiri. Allah muji makhluknya. Allah memuji makhluknya berupa yang paling disenangi, dicintai oleh Allah Rasulullah SAW dengan pujian terbaik, akhlak terbaik. Innaka la'ala khuluqin azim. Allah muji makhluknya. Makhluk muji Tuhannya. La ilaha illa anta, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallah il-azim. Ini pujian makhluk kepada Tuhannya. Makhluk muji sesama makhluk. Ya contohnya laki-laki yang lagi jatuh cinta dengan kekasihnya. Kalau zaman dulu kirim surat, belum ada WA, belum ada Facebook, belum ada, kirim surat, ditulis ya, sampai ya konon sampai ada yang ditulis dengan tinta darahnya sendiri dibuat sebagai bentuk lagi
Kemudian di situ ada kalimat yang mendayu-dayu menyanjung setinggi langit. Contohnya Omai Rama dulu ya, tahun 80-an ngarang lagu memuji kekasihnya, di mana dia menyatakan memandang wajahmu yang sayu merayu dan lain sebagainya. Bintang di langit. Iya. Dengan berbagai bentuk pujian, rambut bagaikan mayang memurai, kemudian dan macam-macam pujian, yang mana adalah pujian makhluk kepada makhluk yang lain. Jadi kalau kita menganggap ya hanya dengan letter luck yang berhak dipuji hanya Allah dan pujian hanya punya Allah, berarti muji selain Allah tidak boleh. Karena ini menyangkut akidah, bisa syirik muji selain Allah. Tapi kenyataannya banyak orang muji sesama manusia. Ada seorang istri muji-muji suaminya yang bijak, memuji suaminya yang begini dan lain sebagainya. Ada suami muji istrinya yang begini begitu dan sebagainya. Sesama teman antara pimpinan dengan bawaan saling memuji, pimpinan muji bawaannya yang rajin kerja sampai tak punya waktu untuk dapat hasil kerja terus. Ada juga ya bawaan anak buah muji pimpinannya yang bijak dan lain sebagainya. Semua bentuk ini ya adalah praktek di lapangan yang hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muji selain makhluk, selain Allah boleh pada tatanan tertentu. Kemudian juga yang banyak salah paham menyikapi ayat suratul Fatihah pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah termasuk bentuk ibadah, muji bagian dari ibadah. Padahal di sini ayatnya hanya kepada Allah kita beribadah. Jadi kalau ibadah itu bagian dari pujian, muji selain Allah berarti ibadah juga, gimana? Dianggap ibadah dan itu dinilai syirik. Nah ini sampai ya karena sangat melarang muji selain Allah, muji Rasulullah syirik katanya. Benar mana? Apalagi muji wali tambah syirik. Muji-muji ulama tambah syirik. Itu. Jadi tapi muji-muji anaknya nggak apa-apa. Itu. Muji-muji bapaknya nggak apa-apa. Muji ulama syirik. Muji Rasulullah syirik katanya. Nah ini kalau tidak mengerti dengan letak permasalahan dari makna iyyaka na'budu. Jadi kembali kepada pujian itu sesuai bahas tadi. Jadi pujian ada 4. Allah muji dirinya sendiri, Allah muji makhluknya, makhluk muji Allah dan memuji sesama makhluk. Yang keempat jenis pujian ini hakikatnya bermuara kembali kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menyatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kenapa kok bukan ilahul alamin, kok rabbul alamin? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kok bukan alhamdulillahi ilahil alamin? Kok alhamdulillahi rabbil alamin? Kenapa di sini kata Rabb yang artinya pencipta dan pemelihara? Jadi Allah yang menciptakan makhluk dan Allah yang memelihara makhluk ciptaannya, di mana dalam
penciptaan dan pemeliharaan Allah itu satu sama lain ada kondisi saling memuji yang akhirnya kembali kepada penciptanya. Jelas? Jadi muji Rasulullah termasuk selawat yang di dalamnya berisi pujian kepada Rasulullah seperti Al-Fatihah lima ughliq. Yang nanti kita jelaskan kenapa kok Al-Fatihah mempunyai keutamaan sangat besar. Karena di dalam Al-Fatihah lima ughliq isinya hanya pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada permintaan apapun kecuali muji. Jadi kalau selawat yang lain ada permintaannya, ada doanya, minta ini, minta itu dan sebagainya. Tapi pada Salatul Fatihah lima ughliq murni pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana segala puji hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kami hanya kepada Allah menyembah, kepada yang lain tidak mau. Bentuk menyembah satu muji. Kemudian dalam bentuk perbuatan rukuk sujud. Ya, menyembah dalam bentuk perbuatan, tingkah laku, rukuk dan sujud, dan ini khusus kepada Allah. Oleh karena itu kita dengan manusia tidak diperkenankan untuk rukuk dan sujud kepada manusia. Oleh karena itu diantaranya ya kalau berjabat tangan menghormati orang yang lebih tua atau yang dituakan, ya kita cukup mencium tangannya, bukan diletakkan di kening. Kenapa? Kening ini jatahnya sujud. Jadi kening ini jatahnya Allah, jatah makhluk, mulut dan hidup. Jadi kita mencium, ya mencium tangan guru, mencium tangan orang tua, dicium. Ya bukan diletakkan di dahi, bukan. Kadang-kadang ada BB pakai gini. Nah itu ya, lain lagi itu jatahnya zaman itu. Ya jadi yang benar seperti itu. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita menyembah. Bentuk penyembahan juga adalah tunduk. Kita hanya tunduk kepada Allah. Kepada selain Allah tidak boleh tunduk. Terus bagaimana kita tunduk kepada orang tua? Bagaimana kita tunduk pada pimpinan? Apa tidak nyembah? Nah ini. Jadi kita di kantor tunduk pada pimpinan. Apa tidak syirik? Nah ini juga harus dijelaskan. Itu. Makanya secara hukum kemanusiaan, di mana kita sebagai human being, ya makhluk yang sosial, zon politikon, manusia itu makhluk sosial. Ini ada interaksi satu dengan yang lain, dan dalam interaksi ini ada tingkatan-tingkatan. Contohnya di kantor ada pimpinan, ada bawahan. Di mana bawahan kalau ingin digaji dan tidak ingin dipecat harus tunduk kepada pimpinan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita tunduk selama ketundukannya itu bukan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang adalah tunduk dalam maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Jadi anak buah tidak boleh taat kepada selain Allah dalam maksiat. Ya contohnya kita disuruh curang misalnya oleh pimpinan kita. Itu tidak boleh. Ya siapapun juga dari tingkat paling kecil ya, karena yang namanya ketundukan kepada manusia, takut tidak makan itu terjadi di mana-mana.
Contohnya kita jadi pelayan di toko. Kemudian kata bos, itu kalau menimbang, ya gini caranya. Timbangannya sudah ditera sama ya apa namanya itu radiolog apa namanya itu sudah di benar timbangannya, tapi ada kiat-kiat untuk mengurangi timbangan, diajari pembantunya. Karena bosnya yang ngomong tunduk, maka dia menimbang dengan cara curang. Jika seperti itu, ya dia itu berdosa. Nggak tahu saya. Hah? Nggak tahu. Ya kalau nggak tahu lain ceritanya. Maksudnya tidak tahu bagaimana. Dia kerja kan nggak tahu itu timbangan dikurangin apa. Ya, kalau yang ngurangin pimpinannya anak buahnya tidak tahu kalau timbangan itu dirubah, hanya melaksanakan nimbang saja. Tapi kalau ada ya caranya nimbang yang tidak benar juga ada. Permainannya biar bisa kurangin timbangan. Itu ada kiat-kiatnya. Sehingga 1 kilo bisa 9,5 ons atau 9 ons. Dan timbangannya kalau di tera tetap asli. Tapi ada kiat-kiat untuk itu. Jadi terus bagaimana? Ketika kita tunduk mengikuti anjuran yang salah walaupun dari pimpinan, hukumnya haram. Kenapa tidak boleh tunduk kepada selain Allah dalam maksiat? Tapi kalau pimpinan kita nyuruh kita jujur, wajib tunduk. Jadi mengikuti ya kata nyembah ini ya diantaranya penyembahan itu tunduk. Oleh karena itu ketundukan kepada pimpinan selama itu dalam hal yang dibolehkan, perkara jaiz, apalagi perkara yang wajib ya, demi tegaknya kebenaran, maka itu wajib kita lakukan. Kalau bertentangan dengan itu, wajib dilawan. Jadi ketundukan bagian dari menyembah, rasa senang, mahabbah. Karena puncak ta'abbud kepada Allah ketika hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini baru orang yang mencapai takwa aja udah bagus. Terus bagaimana? Ya takut. Takut apa? Takut dimurkai oleh Allah. Kalau Allah murka, takut dengan siksanya. Jadi kita ini beribadah terpaksa. Iya. Itu. Jadi orang takwa itu ibadahnya masih terpaksa. Sadar kalau tidak beribadah nanti disiksa. Takut pada siksanya, maka dia terpaksa beribadah kepada Tuhan. Ya mending daripada tidak takut. Maksain. Ya kalau kita ngelihat seperti di kemarin di LC kemarin. Jadi negara-negara yang maju itu karena ada yang ditakutin katanya Profesor Salim Said. Negara yang maju itu karena ada yang ditakutin. Kenapa Israel maju? Karena dia sendirian. Bani Israel tinggal sedikit, ada di tengah lautan keturunan Arab. Ya, anaknya Mbok No. Dia anaknya Mbok We. Kan sebenarnya perang Arab Israel itu pertempuran antara adanya Mbok We sama anaknya Mbok No. Anaknya Siti Hajar, keturunan Siti Hajar, ya Nabi Ismail, dan keturunan Siti Sarah, ya istri pertama Nabi Ibrahim. Siti Sarah ini melahirkan Nabi Ishak. Nabi Ishak melahirkan Yakub yang dikenal dengan Israel. Apa artinya Israel? Nomaden, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, tidak punya negara. Cuma akhirnya dia mengklaim Palestina adalah tanah yang dijanjikan. Ya, oleh Allah. Kenapa? Padahal itu mitos dibuat oleh mereka, diperjuangkan hasil, walaupun dengan cara nipu dan segala cara. Jadi kenapa? Jadi justru orang punya tantangan itu maju. Kenapa kok Barat maju? Kenapa tantangannya berat? Alamnya tidak bersahabat. Musim dingin, dinginnya setengah mati. Makanya mereka mesti rumah zaman dulu di Barat itu mesti ada tungkunya. Jadi di dalam itu ada
ya harus membakar kayu di dalam sehingga dia bisa bertahan hidup. Kalau tidak mampu. Dia saking dinginnya sampai minus. Itu. Di Ukraina itu katanya sampai min 40 derajat. Minus 40 derajat. AC nggak laku berarti. Ya laku, tapi yang laku pemanas. Jadi kalau sekarang namanya bukan AC tapi heater, pemanas. Jadi mengeluarkan panas sehingga ruangan itu bisa hangat. Balikan mah. Kalau di Indonesia ini kan alamnya terlalu bersahabat, sehingga karena alamnya terlalu bersahabat, orang Indonesia ini sudah enak, sudah Santai. kayu dan batu dilempar jadi tanaman. Sampai orang Arab sendiri mengatakan Indonesia ini potongan dari tanah surga. Kenapa? Yang ada di Quran, jannatin tadri min tahtihal anhar. Jadi surga yang mengalir di bawah itu adalah sungai-sungai. Jadi di Arab tidak ada sungai, air mengalir tidak ada. Sehingga kalau di sana ada kerucuk-kerucuk air kayak di sini, senangnya setengah mati. Makanya coba orang Arab datang ke Indonesia nyari ke puncak. Kenapa? Jakarta sudah ngeliat, ada apa-apanya di Jakarta kan. Jadi mereka langsung puncak. Udah di sana senang melihat pepohonan, kayu ini, hijau dan sebagainya. Itu. Jadi para ikhwan rahimakumullah, jadi na'bud ya, menyembah itu diantaranya adalah ketundukan, tunduk, termasuk senang. Karena puncaknya penyembahan itu ketika sudah senang. Orang kalau sudah mencapai mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mereka yang ibadahnya sudah tidak bisa diganggu-gugat. Kita ini kan kenapa kok kita masih ada lelah dalam beribadah? Ya itu tadi, karena kita ibadahnya terpaksa, takut disiksa. Tapi orang-orang yang sudah mencapai mahabbah kepada Allah, sujud sampai ya ada orang sujud lupa waktu, lupa ini dan sebagainya. Ya. Kenapa orang kalau sudah kata mahabbah sudah masuk dalam hatinya, masih ingat hari Selasa Rabu belum sampai kepada mahabbah. Karena orang yang sudah kata gomblo, kalau sudah orang sampai mahabbah, teh kucing rasanya coklat. Jadi itu mahabbah. Kalau sudah senang, maka sesuatu yang jelek sekalipun, sesuatu yang tidak enak menjadi enak bagi orang yang mahabbah. Oleh karena itu kita jangan menyatakan cinta kepada Allah, ya kalau baru dah punya duit sehari sudah ngeluh, belum. Masya Allah. Tapi orang-orang yang muhibbin kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada sudah. Jadi mau punya uang dengan tidak punya uang sama. Bahkan mereka tidak sayang dengan uang seberapa. Saya lihat ya orang yang Majdubin. Jadi kakak iparnya Habib Ja'far itu Majdub Pol. Dia kalau ya subhanallah ya ditunjukin oleh Allah. Orang ngasih duit sama dia, kalau sama kita kan mikir jumlah kan. Iya. Kita HR-nya berapa dihitung, harus tanda tangan lagi. Lalu saya ngelihat dengan mata kepala saya, dia diberi uang ketika hall itu acara di Bim Ja'far itu, saya ngelihat orang ngasih uang itu sama beliau ratusan ribu, satu bendel, dua bendel, udah satu bendel kan 10 juta ngasih. Ya dia pegang, habis itu dibagi-bagi, termasuk saya disambung. Dari Jakarta kamu, iya ini kita punya duit kamu, dikasih. Ya habis itu berapa menit, habis. Bagi lagi. Habis itu datang lagi, bawa duit lagi. Wah, kenapa? Ya orang yang sudah anti, artinya sudah tidak ini dengan dunia, dikejar sama dunia. Ya karena seperti yang pernah saya katakan, dunia itu kayak apa? Kayak apa? Kayak anjing. Jadi anjing itu kalau kita lari ngejar pada kita. Iya, uber ya. Diuber. Tapi kalau kita yang ngejar anjingnya lari. Ketakutan. Demikian juga dunia kan. Jadi beliau ini
saya ngelihat dan saya dapat bagian duitnya itu ratusan baru-baru. Dan ngerti orang ngasih kok banyak kalau sama dia. Jadi karena itu di hatinya sudah tidak ada. Kalau kita dapat duit langsung diumpetin kan? Kenapa ya? Mata kita masih mata duitan. Tapi orang-orang yang memandangnya sudah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mata hatinya memandang kepada Allah, dunia ada artinya. Jadi orang-orang yang kayak gitu ya tandanya ya. Saya juga melihat ya satu di antaranya ada beberapa tokoh ya saya bareng dengan beliau ini ya. Ada orang ngasih emang disaku habis itu dikasihkan lagi dan tidak dihitung. Ngasihnya tidak pakai dihitung. Karena agak putus saya. Kalau kita kan enggak kan dilihat ya kalau mau ngasih diraba-raba dulu. Oh ini sapi jangan. Nah, dicari lagi ada yang ini maksudnya jangan. Sampai ada kalau masih ada yang 1.000 yang dipilih. Tapi kalau yang masih baru-baru yang dicek yang dipilih. Tapi orang-orang yang mahabbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam kondisi normal bukan yang menyudup kayak gitu. Ya contohnya cucu Rasulullah Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini pada suatu hari ya ada sahabat yang meriwayatkan tentang beliau. Jadi ada orang ketok pintu. Dia buka. Ternyata pengemis. Coba kalau kita buka pintu ada pengemis apa yang kita lakukan? Langsung cemberut kan? Nah ini. Tapi Sayyidina Husain tidak seperti itu. Langsung dia senyum, kemudian dibuka pintunya, dipersilahkan pengemis itu masuk ke dalam rumah. Kemudian disuruh duduk dan pokoknya dihormati bagaikan kedatangan raja. Setelah itu diberi makan, diberi minum, dihormati secara prima. Kayak kita lah. Masya Allah. Kemudian setelah tamu itu menikmati semua hidangannya, kemudian dia masuk ke dalam rumah beliau, mengambil uang yang ada dan dipilihlah uang yang nilainya paling gede. Kalau ada beberapa biji yang paling gede, diambil yang terbaik. Kemudian diberikan dengan cara terhormat. Jadi memberikannya itu bukan ya dengan menghormat. Ini Pak, saya ingin memberi hadiah kepada Bapak, titipan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia memberikan sedekahnya dengan riang gembira, dengan penghormatan. Kenapa? Yakin bahwa rezeki yang diberikan itu langsung diterima oleh Allah, maka dia memberi dengan yang terbaik melalui wasilah pengemis itu. Kalau kita jadi kita bisa menilai ya, dan kita tidak perlu nunjuk-nunjuk orang. Ya, dan saya tidak perlu nunjuk Anda, saya pun juga kalau didatengin tiap hari cemberut. Para ikhwan rahimakumullah, jadi menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala diantaranya mahabbah. Jadi mahabbah, senang itu bagian dari ibadah. Jadi iya karena hanya kepada Allah. Akan tetapi senang ini kan ada makhluk senang dengan sesama makhluk, yang hakikatnya senang kepada pencipta makhluk. Ya ini yang belum bisa, terus aja saya belum bisa. Ini mendung diri saya sendiri. Ketika kita menyikapi orang yang tidak senang dengan kita, orangnya cimaki kita, ketika kita upload status langsung ada yang caci maki, ya saya pribadi bukan orang lain, ya merasa tidak nyaman sampai pada tingkat marah.
Kemudian kemarahan itu kadang-kala diwujudkan dalam bentuk caci maki. Kita caci maki, wah goblok kamu, sadar tak melihat, udah kayak gini faktanya, wah maki-maki. Padahal ya itu tadi segala puji dan sebaliknya makian itu kembali kepada pencipta. Cuma kalau kayak gini syariat tidak jalan. Gak ada ribut. Tapi kita biar tahu bahwa ya itulah, kalau kita mau belajar adab kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, termasuk juga ya yang ditulis ya di Facebook itu ya, ketika ada orang kafir bawa anjing ke dalam masjid, ada yang ya ingin membela, diuploadlah Imam Abu Hanifah bertemu dengan anjing tengah malam dan nyingsingkan jubahnya, anjingnya ngomong ini itu dan sebagainya ya, kalau ini yang diikuti nanti syariat tidak jalan. Ranahnya bukan ranah syariat, itu ranahnya akhlak. Kemudian ada lagi yang ngupload zaman Rasulullah ada orang Badui masuk ke Masjid Nabawi kencing di pojokan. Sayyidina Umar sudah pegang ini pedangnya, kata Rasulullah, biarkan sampai selesai. Tapi kalau ini ranahnya apa? Ranahnya menghadapi orang walaupun dia masih kafir, dia ingin tahu Islam dan belum tahu etika Islam. Dan belum tahu kalau masjid itu tempat ibadah harus suci, belum tahu. Menghadapi orang yang belum tahu, ya kita yang tahu harus sadar. Kalau tahu itu tempat ibadah tahu. Ini bukan lagi, ini pelecehan, melecehkan agama. Jadi pasarnya lain. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, kok sampai ke sini juga ya. Jadi kita ketika membahas perkara fikih ya kita profesional, harus fikih yang kita bahas. Ketika kita masuk ke ranah tasawuf, ayo lain lagi ceritanya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi menyembah hanya kepada Allah, muji hanya kepada Allah, menuju Allah, tujuan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian minta tolong hanya kepada Allah. Terus bagaimana kalau kita minta tolong dengan selain Allah? Contohnya saya jubah saya kepanjangan, saya panggil Kang Jamal, Mas Jamal minta tolong jubah saya kepanjangan. Kalau nanti dalilnya wa iyyaka nasta'in hanya kepada Allah minta pertolongan, minta tolong kepada selain Allah, syirik. Jubah saya dipotong Bang Jamal, saya bilang Mas Jamal tolong ini jubah saya dipendekin, syirik saya. Betul atau tidak? Ya. Ketika kita lapar, tengah malam lapar, jam 11 malam, di rumah kita tidak ada nasi, mau masak males, sudah jam malam-malam lapar ingin yang instan, mau beli tidak punya duit. Kalau sudah tidak punya duit mesti ingat teman kan? Kenapa? Kayak gitu. Jadi kalau kita lagi banyak duit sama teman kurang ingat. Benar Bandai? Iya, kalau sudah tidak ada duit ingat semua teman diingat itu. Ya, akhirnya ingatlah dengan Pak Karya. Jadi ingatlah sama Pak Karya yang jualan nasi. Jadi kemudian telepon, Pak, apa? Tak punya duit. Namanya ada apa?
Misalnya begitu. Jadi terus terang, lebih baik terus terang dengan teman itu jangan petak umpet. Jadi misalnya salah satu contoh, apakah syirik minta tolong ke Pak Karya? Kan tidak. Jadi tolong menolong itu ada rumusannya di Al-Quran. Pada hakikatnya tolong menolong itu mubah, boleh tolong menolong sesama makhluk. Jadi hakikat asal tolong menolong itu mubah. Cuman ya dalam hal ini Quran juga memberikan petunjuk. Ada tolong menolong yang dianjurkan, ada tolong menolong yang dilarang. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian tolong menolong dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Dalam urusan kebaikan dan ketakwaan tolong menolong dapat pahala. Kemudian jangan tolong menolong wala ta'awanu, dan hendaklah kalian tidak tolong menolong alal izm, ya, dan dalam urusan dosa. Jadi kalau ada orang mau berbuat dosa jangan dibantu. Oleh karena itu amal jariah itu ada dua macam. Ada amal jariah yang mengalirkan pahala selama itu dipakai. Contohnya kita menolong orang bangun musola, menolong orang membuat baju untuk kepentingan sholat, menolong orang membuatkan baju untuk dipakai menutup aurat. Selama baju itu dipakai, ya misalnya ya seperti Mas Jamal ini menjahit baju, walaupun di situ juga ada ongkosnya, tapi kalau niatnya juga disertai dengan niat menolong sesama manusia dalam menutupi auratnya, maka nilainya ibadah. Jadi walaupun pakai ongkos, ibadah. Kenapa? Ongkosnya untuk nafkah keluarga. Jangan minta gratisan terus. Itu. Jadi tidak bahkan dalam kondisi haji kita berdagang dengan Anda apa-apa. Kan gitu di Quran. Jadi dalam tolong menolong ini saling mengambil manfaat selama itu wajar boleh. Yang tidak diperkerakan alal izmi, dalam perbuatan dosa. Tolong menolong dikasih duit, tapi karena disuruh berbuat dosa, maka berdosa, ikut dosa yang menolong. Wal udwan, dan permusuhan. Ada orang mau apa? Ada orang mau caruk. Tahu caruk? Carok ya. Kalau di Madura ada carok namanya. Carok itu ya berkelahi dengan senjata tajam. Jelas ada orang berangkat mau carok, dibawain senjata nih, bawa ini, oh ini hebat punya gua ini, bom mahal ini, dibantu, dikasih senjata. Sudah jelas itu mau berkelahi dikasih senjata, maka berdosa kita. Jadi wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, permusuhan. Kemudian yang pertama, tidak boleh tolong menolong dalam itsmi wal udwan, perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian ada tolong menolong, ini kan berbuat dosa. Ada tolong menolong yang sifatnya syirik. Kenapa? Yang namanya tolong menolong biasanya ada gaji, ada imbalannya terhadap orang yang membantu. Selama imbalan itu masih wajar, maka sifatnya tolong menolong itu dosa kalau perbuatan dosa. Kalau tolong menolong dalam kebaikan membuahkan pahala. Jika imbalannya wajar. Contohnya ya, disuruh misalnya ada si A kesel, marah dengan si B, ingin balas dendam, bawa duit 5 juta, ini duit 5 juta apa? Ya, kerjain itu orang, pukul misalnya. Jadi sampai kepada
membunuh misalnya, nyuruh orang dibayar. Nah, jika seperti itu tolong menolong dalam izm, dalam perbuatan dosa tidak boleh. Adapun gajinya juga haram, karena perbuatan itu perbuatan haram. Tapi apakah tolong menolong itu langsung syirik? Tidak, karena perbuatan yang di situ adalah perbuatan haram. Kemudian tidak ada gajinya, tapi di situ ada unsur kesyirikan. Contohnya, ya, kita minta tolong agar diterima kita sebagai pegawai. Jadi kan ada penerimaan pegawai. Setelah diterima, syarat dari diterimanya tersebut kita harus tunduk total, ya, tidak boleh menentang sama sekali, ya, seperti tunduknya manusia kepada Tuhannya. Nah, ini sudah agak dekat dengan kesyirikan, tolong menolong yang seperti itu. Berlebihannya. Termasuk juga, ya, akhirnya, ya, membabi buta ketundukannya seperti ketundukan kepada Allah sampai dia disuruh menghormat yang berlebihan. Ada di YouTube itu bagaimana di Cina manajer dengan bawahannya, manajer tiap pagi harus sujud pada bawahnya harus sujud pada manajernya. Nah, jika seperti itu maka sudah pada tingkat kesyirikan. Tapi kalau yang urusan ini masih, ya, kita pada bahasannya gampang, masih berhubungan dengan barang halus, makhluk halus atau makhluk gaib. Makhluk gaib ini yang berinteraksi dengan kita, ya. Sebenarnya gaibnya tidak mutlak si jin itu. Kenapa? Jin itu masih bisa kita rasakan. Kenapa? Aslinya satu alam dengan kita, cuma kita di alam kasar, dia di alam halus. Jadi makhluk halus diantaranya bangsa jin. Kemudian yang kedua malaikat. Malaikat ini gaib mutlak. Yang ketiga ruh, arwah. Dan di Quran dijelaskan tanazzalul malaikatu waruh. Jadi ada malaikat, ada ruh. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, ketika kita minta tolong dengan ketiga macam makhluk ini yang sama-sama gaib, kalau minta tolongnya itu tidak timbul penyembahan, maka hukumnya boleh. Contohnya menyembah, ya, ada orang minta tolong pada jin tapi harus mengorbankan kepala kerbau. Jadi harus potong kerbau sebagai umbar. Kan ada kan? Ada. Nah, itu. Jadi kalau sudah kata berkorban, ya, di situ ada menyembelih dan mengalirkan darah makhluk yang tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang boleh. Selain itu tidak boleh. Jadi kita minta tolong kepada manusia harus membunuh orang lain untuk dapat itu, ya, sama dengan berkorban untuk yang minta tolong. Orang nyupang, tahu nyupang? Ya, pesugihan itu biasanya minta tolong ke bangsa jin. Mereka harus syirik. Kenapa? Mengorbankan salah satu keluarganya, rela dibunuh oleh jin tersebut sebagai tumbalnya. Ini syirik. Kenapa? Mengorbankannya. Jadi yang syirik seperti itu. Tapi kalau tolong menolong murni, yang tidak ada unsur berkorban, kan ngasih sesajen. Lihat dulu sesajennya. Kenapa? Ya makanan kita dengan makanan mereka berbeda. Kalau mereka minta kemenyan misalnya, karena itu adalah makanan mereka. Ya ketika kita sama dengan minta tolong orang untuk membuatkan pintu rumah kita
minta tolong tukang untuk membangun rumah kita, kita tiap hari menyajikan makanan, kan sesajen juga. Yang bikin kenyang dan dihabisin kerja, di mana letak kesini? Berarti kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Selama tidak ada urusan dosa, tidak masalah. Buktinya apa? Nabi Sulaiman menyuruh bangsa jin untuk mengerjakan pembangunan istananya, dan itu di Quran. Yang kedua, ketika Nabi Sulaiman akan memindahkan mahligai Ratu Bilqis dari Sabah, dari Yaman ke Palestina, ke tempat beliau, kerajaan beliau, rapat dengan para pimpinan panglimanya. Dari hewan datang, kemudian dari bangsa jin langsung berdiri, ya, sejenis jin ibrit yang paling kuat. Ya. Dia berdiri, saya yang akan memindahkan mahligai Ratu Bilqis ke sini sebelum Anda berdiri dari tempat duduk. Artinya sebelum rapat selesai, mahligai sudah siap dipindah. Setelah itu Asyub Barhaya yang memindahkan, dan dia mengatakan, aku yang akan memindahkan sebelum Anda berkedip. Begitu berkedip belum berkedip sudah ada di samping mahligai Nabi Sulaiman alaihissalam. Tolong menolong manusia dan iblis sama-sama membantu, dan Nabi Sulaiman tidak nyembah kepada keduanya. Nabi Sulaiman tidak memberi korban untuk keduanya. Lalu perkara Nabi Sulaiman ngasih makan kepada panglima atau gaji pada panglimanya, termasuk dari yang bangsa jin, ya selama itu wajar gaji. Itu gaji ya. Lah iya. Ya di mana letak syiriknya? Jadi kadang-kadang orang yang terlalu ini keminyan, begitu keminyan langsung syirik. Padahal yang namanya itu pengharum ruangan. Tapi bagaimana dengan Pak Dukun kan pakai minyak, lain lagi ceritanya, ntar dulu. Jadi kalau Pak Dukun itu memang memanggil dan ini dan supaya, dan di situ ada unsur penyembahan dan sudah ada perjanjian yang memang bentuk kesyirikan, perjanjiannya lain lagi. Cuma kalau misalnya si jinnya kalau tidak dikasih ini tidak mau, dan itu hanya misalnya minta minyak dibakar, ya dibakar. Jadi, menurut saya tidak sampai syirik kalau hanya bakar minyak. Toh itu makanan mereka. Jadi kalau jin mau makan dikasih nasi, ya bukan makanannya. Nggak mau ya. Jadi ketika dikasih makanan yang memang dia makanannya atau pantas sebagai ganti susah payahnya, ya tidak masalah. Yang bermasalah kalau gantinya menyembah. Jelas? Jadi beda. Jadi menyembah itu ta'abbud, menyembah, beribadah kepada selain Allah, dan salah satu bentuk penyembahan itu adalah mengalirkan darah dalam bentuk korban. Ini para ikhwan rahimakumullah. Sampai di sini dulu, barangkali ada pertanyaan. Ini dulu masalahnya biar tuntas ini, karena ini menyangkut akidah. Biar kita tidak gampang-gampang bilang syirik kepada orang yang tidak syirik. Iya, pakai apa namanya, yang jadi istilah menyembah itu bukan kepada makhluk halus, walaupun kepada sesama manusia, walaupun menyembah tetap aja musyrik. Iya. Kalau menyembah, kalau dia sujud gitu. Iya ada. Iya, maksudnya gitu, tetap aja walaupun bukan ke makhluk halus, walaupun ke manusia tetap musyrik. Iya, syirik. Iya. Iya, jadi nyembah manusia. Jadi tunduk melebihi ketundukan. Jadi tunduk ya seperti kita tunduk kepada Allah, tunduk kepada makhluk, sampai meninggalkan aturan Allah juga syirik. Jadi disuruh begini sama makhluk mau, disuruh tunduk yang benar sama Allah nggak mau. Itu bagian dari bentuk kesyirikan itu sendiri. Masalah sholat tadi pakai yang awal itu yang disebut apa ya? Yang disebut mantaraka sholatan mamsi fakot kafaro jaro. Kafaro di situ gimana pakai ya? Mantaraka sholatan muta'ammidan fakot kafaro jiharo. Barang siapa
sengaja meninggalkan sholat. Muta'ammidan, sengaja. Artinya dia merasa tidak wajib. Merasa tidak wajib sholat, ditinggalkan sholat, sengaja ditinggalkan karena merasa tidak wajib, maka benar-benar kafir. Nyata kafir dengan sholat tersebut. Jadi kafir itu ingkar. Walaupun dia istilahnya pertamanya apa, membaca waktu nikah, membaca Itu urusan nikah. Dan makanya kenapa kita kok harus sholat 5 waktu? Orang sholat pasti baca syahadat, sehingga orang sholat jadi Islamnya terjaga 24 jam. Perbarui sholat. Ya, dengan memperbarui baca syahadat. Orang yang tidak sholat tidak akan pernah baca syahadat, sehingga orang meninggalkan sholat itu ya lama kelamaan bisa kafir. Kalau meninggalkannya ingkar dengan kewajiban sholat, kontan walaupun hanya 1 waktu, kafir. Jadi ingkar dengan kewajiban. Tapi kalau ada orang tidak sholat tapi tidak ingkar dengan kewajiban sholat, Belum mampu istilahnya. ya. Jadi ada orang tidak sholat tapi dia tidak ingkar dengan kewajiban sholat, ini tidak dihukumi kafir. Apa? Fasik. Fasik ya. Ya, orang fasik. Yang dimaksud tarkas salat muta'ammidan, meninggalkan sholat dan merasa tidak wajib. Walaupun satu sholat, ya kafir kalau merasa tidak wajib. Beda sama melalaikan pakai ya. Lalai lain lagi. Lalai merasa wajib, cuma karena lagi asik dengan Facebook, wasik, ya, sudah waktunya sholat, jalan terus, waktunya sholat, jalan terus, komen terus, ya, sampai waktunya habis, ini lalai. Melalaikan. Atau waktunya sampai buncit, ya, ini namanya lalai. Kalau lalai berdosa. Allah. Dan lalai kepada sholat itu ya tergolong juga bisa digolongkan akhirnya kepada orang-orang yang munafik. Jadi keislamannya sudah tidak istiqomah. Ada lagi yang lain? Ya. Mengenai itu Pak, apa larung sesaji Pak. Ya. Kampung itu kan Ya, larung sesaji di mana-mana itu banyak. ya, itu apa suatu bentuk kesyirikan atau bagaimana Pak? Jadi bagaimana hukumnya larung sesaji? Di situ ada kepala kerbau dan berarti kan memotong hewan yang dikorbankan dan disajikan ya, kepada penguasa laut selatan. Ya biasanya kan gitu ya. Atau penguasa laut di satu daerah. Ya, itu bagian dari kesyirikan kalau itu. Udah gitu kan udah banyak bahaya ya. Iya, bagian dari kesyirikan, ada korbannya, ada yang dikorbankan. Dan yang dikorbankan ini hewan bernyawa dan gede lagi. Andaikan korban nyamuk saja Sedekah laut. Iya, sejenisnya itu sudah tidak benar itu. Makanya kalau sudah kan ya kalau dimakan mending. Ya, kalau kita kurban ya kan kita berkorban sapi atau kambing dimakan bersama-sama ketika hari raya besar. Nanti ikhwan yang mau kurban nanti Idul Adha monggo. Oke, itu nyambungnya ke innal mubadzirina bukan itu? Yang itu Bukan mubadir lagi. Bukan. Kalau mubadir ya dibuang aja. Tapi kalau itu kan memang disajikan. Berbeda ya, Jalur beda. Kalau mubadir itu baru teman setan. Tapi kalau syirik itu kafir. Kalau malaikat disuruh nyembah kepada apa sujud ke Nabi Adam, bagaimana ceritanya? Ya, ini pertanyaan bagus. Bagaimana hukumnya? Kok malaikat oleh Allah disuruh sujud kepada Nabi Adam? Wa idh qala lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bagaimana hukumnya sujud kepada selain Allah?
Yang paling gampang itu kan. Iya. Iya. Contohnya malaikat sujud kepada Nabi Adam. Termasuk bagaimana hukumnya tunduk kepada selain Allah, seperti bawahan tunduk kepada pimpinan. Kan gitu kan? Nah, ini kalau kita sujud sekalipun kalau Allah yang merintah, Nggak perintah step. karena yang merintah ini kan Allah. Langsung. Jadi kenapa kok tidak sujud? Hakikatnya ketika kita tunduk kepada Allah dalam melaksanakan perintahnya, walaupun dalam bentuk sujud kepada selain Allah, hakikatnya sujud kepada Allah. Allah. Pakai itu malaikat itu kan sujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan kan ya? Ya itulah masalah itu ikhtilaf. Jadi intinya kata malaikat disuruh menghormat pada Nabi Adam. Ada yang mengatakan dia sujud. Terus bagaimana hukumnya? Kok tidak kafir? Karena Allah yang merintahkan. Perintah. Gimana berarti kalau begitu? Dan yang menolak iblis, justru dia yang dikutuk. Kenapa kok menolak? Ya, di sini kata penolakan itu sendiri kenapa kok sampai dikutuk oleh Allah? Ingat, aba wastakbar. Jadi nolak dan takabur. Jadi sombong ini, makanya tidak akan masuk ke dalam surga selagi di hati orang itu ada kesombongan walaupun hanya sebiji sawi atau sekecil atom. Jadi sombong ini bahaya. Pada ini moga-moga sombong dihapus dari hati kita. Karena hijab terbesar dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aba wastakbar. Ketika Allah tanya, "Kenapa kamu kok tidak mau nyembah kepada Adam?" Iblis mengatakan, "Ana khairum minhu." Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Masa ya Allah, Kau ciptakan aku dari api. Wong dia dari tanah liat. Aku lebih baik dari dia. Nah, ini merasa lebih baik ini adalah awal pertama kehancuran. Jadi yang membuat sombong itu karena merasa lebih baik. Saya kan lebih baik, aku seorang toreko. Sombong ya. Jadi walaupun orang toreko jangan merasa so baik. Masa dia bukan orang toreko, saya orang toreko, lebih baik. Oleh karena itu disinilah kita harus menjaga hati kita. Jangan sampai ada kesombongan. Karena apa? Kesombongan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembah makhluk kalau diperintah oleh Allah boleh. Kita tundukkan, tunduk bagian dari menyembah ya. Tunduk kepada orang tua, hormat kepada kedua orang tua, hormat kepada guru, hormat pada pimpinan, hormat kepada pemimpin, bagian dari perintah Allah. Selama yang mereka perintahkan tidak bertentangan dengan hukum Allah, wajib taat. Yang tidak boleh taat adalah ketika perintahnya ya berlawanan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Terus sajin itu termasuk syirik. Gimana? Sajin ada nyangan dikasih sajin. Yaitu, jadi kalau sesaji, ya sesaji kan tadi sudah dijelasin. Jadi kalau hanya niat, ya kan kembali innamal a'malu binniyat. Jadi sesaji ini kan pemberian, kita memberi, menyajikan. Ada tamu kita sajiin makanan, apa syirik? Enggak. Danyangan. Ya, danyang ini kan juga makhluk. Kalau hanya kita gampangnya mereka itu agar supaya ya ada orang apa pekarangannya atau ini disuruh jaga kepada makhluk halus. Dijaga biar tidak kemasukan maling. Kemudian dia kasih makanan kepada penjaga seperti kita ngasih makanan kepada satpam. Gimana?
Apa nyembah? Gaji lah, gaji. Jadi kata saya, jadi cuma kalau ya kembali kepada kalau niatnya nyembah lain lagi. Cuma yang secara khusus kategori nyembah itu ketika kita harus mengorbankan nyawa makhluk. Iya. Ketika kita untuk itu harus memotong ini, motong itu, untuk itu ya itu tidak diperkenankan. Masuk keris di barang itu ya, Ya, kalau keris diwarangi gitu. Kalau hanya misalnya kan sama dengan pisau. Membersihkan pisau kenapa? Jangan disembah pakai keris juga ya, kalau asal jangan disembah. Lah kan sebenarnya kita ini gimana ya? Kalau di situ tidak ada unsur penyembahan, kan yang syirik mentuhankan selain Allah. Kalau dia koleksi ya nggak apa-apa gitu. Nah, jadi la syarika lahu, tidak ada syarikat. Dalam kata syarikat ini ada kesepadanan. Menganggap ada makhluk punya kedudukan sepadan sama dengan Allah. Allah ini syirik. Ketika kita sebagai masukan ada orang kaya, kemudian pakai bodyguard. Ketika kita pada bodyguard ini merasa dialah yang mengamankan dirinya secara mutlak, ya syirik juga. Iya kan? Oh, yang menjaga kita Allah. Yang memberi hidup dan mati kita Allah. Yuhyi wa yumit adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kalau secara kemanusiaan, dalam kondisi kehidupan kita butuh pengawal, yang mana hakikatnya Allah yang memberikan perlindungan, adapun pengawal itu adalah syariatnya. Ya lain lagi kalau seperti itu. Makanya ini kembali kepada ahwalul batiniyah. Iya, iya. Jadi hati. Makanya di antaranya innamal a'malu binniyat di sini. Jadi selalu Tergantung niatnya. Terlalu halus ya kan? Emang halus. Makanya kita tidak boleh sembarangan nuduh langsung syirik dan sebagainya. Lihat pokok masalahnya bagaimana. Karena itu adanya di hati ya. Memang itu satu contoh. Kita percaya bahwa kan juga ada cincin. Contohnya tasbih, Itu kan? tasbih bisa tasbih. Ya termasuk tasbih juga sama. Contohnya tasbih. Apa aja kan benda. Iya. Kemudian kita punya cincin. Kita tahu ya cincin itu ada hodamnya. Ditinggalin makhluk halus di sini. Kan gitu bisa. Iya. Kemudian kita pakai. Ketika kita ya merasa aman karena ada cincin dan karena ada makhluk halus tersebut yang menjaga kita. Sirik. Jadi ntar perlu tidak langsung sirik juga. Ketika kita ya kan begini ya. Iya. Yang bikin makhluk halus ini Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih kekuatan padanya adalah Allah. Yang ngasih ketundukan kepada kita karena kita menjadi pemiliknya adalah Allah. Kalau dengan kita beranggapan bahwa Allah mengutus makhluk untuk menjaga kita, di mana ada tasir? Tapi ketika kita menganggap ini yang menjaga kita, kalau tidak, akhirnya kita tergantung. Ya, akhirnya kita tergantung. Kalau tidak bawa ini saya, ini kan, ini mas bahaya kalau sudah kesana. Barangnya sepele ya. Iya, makanya saya bilang. Jadi kita tidak bisa langsung hitam putih. Termasuk dengan keris. Saya melihat ya tetangga di kampung. Pada saat itu ada kebakaran hebat, pasar kebakar. Kemudian ya ada orang ya Pak Haji punya tombak. Yang lain barangnya dikeluarin, tokonya Pak Haji tidak dikeluarin barang. Dia duduk, tombaknya dihadapkan ke api. Tanggal ya. Subhanallah, saya melihat ya. Yang lain itu pada kena, punya dia tidak kena. Dan api itu kayak yang ditiup. Pinggir.
sehingga tidak sampai membakar punya dia. Terus bagaimana hukumnya? Ya kalau kita beranggapan atau dia beranggapan bahwa itulah yang menyelamatkan mutlak, ya, itu sebagai penyelamat tidak pun dibenarkan, bisa syirik. Tapi kalau ini hanyalah alat, jadi hanya sebagai alat yang di situ punya kekuatan gaib. Di situ ada tentara gaib yang akan membantu memadamkan api, ya di mana artinya? Dan itu yakin makhluk gaib itu Allah yang bikin, kekuatannya Allah yang memberi, dan Allah juga yang meletakkan dia di situ dengan cara dan kehendaknya. Ya, kalau seperti itu tidak syirik. Tapi kalau yakin inilah kalau tidak ada ini lain bahaya. Penempatannya kan. Cuma ya lebih baik kita sebagai tidak usah bermain dengan begituan. Kenapa? Nanti kita itu tadi banyak tafsirnya nanti. Mending sudah kita tawakal kepada Allah. Kita hidup yang benar, jangan sama orang yang baik, tidak usah nyala-nyala, insya Allah selamat. Ya, walaupun kita baca macam-macam, tapi tiap hari orang disakitin, lama-lama tadinya takut, lama-lama bisa nekat kan gitu. Jadi intinya seperti itu. Ada lagi? Jadi sekali lagi ya ini penjelasan ini ya, jangan langsung pulang kalau gitu langsung ngumpulin keris. Saya tidak menyarankan. Yang saya jelaskan ini kaifiat batin kita, mana yang masuk kategori syirik, dan ini yang namanya syirik dengan tauhid ini adalah pekerjaan hati, dan pekerjaan hati itu ya tidak bisa dipandang dengan mata zahir. Kembali kepada bagaimana etikat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Mas Reza pertanyaanmu? Gimana? Baik mutlak. Masih dalam satu ruang cuma berbeda sekat gitu. Terus bagaimana dengan para nabi wali yang mereka berdialog dengan para malaikat itu? Iya. Jadi para jadi begini. Jadi tingkat kegaiban malaikat itu melebihi kegaibannya bangsa jin. Kenapa? Kalau malaikat tercipta dari cahaya. Yang namanya cahaya, ya seperti ini cahaya bisa tidak bisa dilihat, ya misalnya cahaya kan bisa dilihat, tapi bentuknya dan tidak ada bentuknya sama sekali. Ini cahaya, itu salah satu bentuk kegaibannya. Adapun kalau api masih ada wujudnya, ada lidah api. Dan jin itu diciptakan dari lidah api, min naris samum, dari api yang bergolak, lidah api yang sehingga asal usul malaikat ini adalah barang yang juga lidah api dipegang tidak bisa. Tapi kalau kita pegang lidah api kena kebakar kita. Sehingga jin ini masih ada unsur-unsur yang bisa kita jangkau. Adapun malaikat sudah di luar jangkauan, pada umum manusia tidak bisa menjangkau. Lebih halus lagi saya. Jadi kegaibannya itu lebih gaib, Lebih halus. ya, dari para dari jin, termasuk juga ada bangsa arwah, ya ruh. Ya. Ruh ini bisa ruhnya para nabi, ya ruh makhluk semuanya. Ya itu juga gaib. Yang tingkat kegaibannya ya sudah sangat-sangat gaib. Kemudian pertanyaannya gimana? Ya, bagaimana dengan para wali nabi yang bisa berdialog dengan para malaikat, berarti menunggu sekat-sekat? Oh iya.
Bagaimana para nabi bisa berdialog dengan malaikat seperti Rasulullah berdialog dengan malaikat Jibril. Jadi itu terjadi, itu bagian dari mukjizat di mana akal kita tidak mampu memikirkan dan menelaah. Kalau sudah berkata mukjizat yang menjadi definisinya, berarti ini sudah di luar kemampuan akal kita. Sedikit kita ya istilah ya dari para pakar ahli tasawuf dan perkara gaib, ya istilah yaitu Allah membuka hijab. Kenapa? Aslinya kita ini pun juga kita sendiri aslinya barang gaib. Itu. Cuma kita ini dibalut. Lah kita aslinya manusia itu ruh. Cuma roh ini dibalut dengan cahaya, maka jadilah akal. Dibalut lagi dengan cahaya, jadilah hati. Dibalut lagi dengan cahaya, jadilah nafsu. Kata nafs di sini, yang mana? Nafs itu adalah ruh itu sendiri, cuma ruh yang terbalut oleh cahaya-cahaya sendiri. Dan terakhir dibalut dengan fisik, maka jadilah manusia, bashar, insan, dan macam-macam, nas dan sebagainya. Kemudian kita juga aslinya ketika kita berbicara kegaiban, coba tanya, siapa saya? Mana ana? Siapa aku? Aku itu di mana? Cuma Anda kalau saya jelasin ini sampai subuh nggak selesai. Artinya kata saya itu sendiri, aku itu sendiri, sesuatu yang sangat gaib pada diri manusia. Jadi bilang saya sampai nepuk dada. Saya. Apakah dada ini saya? Ini hanya bungkusnya saya. Kenapa kok lagi marah? Marah itu apa? Kemunculan dari nafsu jiwa kita yang lagi bergejolak. Itu pun baru sampul. Ada sampul yang lebih dalam, hatinya. Ada sampul yang lebih dalam, pikirannya. Ada sampul yang lebih dalam, akunya itu, anaknya itu. Nah, cuma kalau sudah sampai ini saya tidak berani ngomong lagi, bahaya. Kalau sudah bilang anak, kalau sudah sampai di ini sudah bahaya. Alam gaib pakai itu misalnya alam arwah misalnya itu iblis. Gimana? Kalau Anda berfirman bahwa Allah itu lebih dekat daripada orang leher, bagaimana selanjutnya? Ya, definisinya. Jadi ini aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya, jadi ini juga jangan dibayangkan kedekatan Allah seperti dekatnya materi dengan materi. Dekatnya buku dengan sampulnya. Ini materi. Dekatnya buku dengan tulisannya. Ini masih materi. Tapi di balik tulisan ini ada pikiran. Ini kan berisi pikiran yang ditumpahkan dalam bentuk tulisan. Jadi bentuknya kitab atau buku. Ini materinya. Apa buku itu? Sampul dengan lembaran. Apakah buku kalau tidak ada tulisannya belum punya arti, belum punya makna? Ketika ada tulisannya, di situ ada tulisan tentang surat cinta. Lain lagi sudah mana? Di lembar berikutnya caci maki, lain lagi mana? Di lembar berikutnya isi ini itu dan sebagainya. Ya itulah buku. Yang mana itu semua dari mana keluarnya ini? Ketika orang lagi jatuh cinta, tidak bisa bikin kalimat. Kalau sudah jatuh cinta, bagus kalimatnya.
Kan gitu kan. Makanya orang yang tidak bisa bikin puisi itu berarti belum pernah jatuh cinta. Yang mana ini semua pikiran mengalir dan lain sebagainya itu bagian dari ekspresi, kan ekspresi. Ekspresi dari apa? Ya dari nafsu, ya, hawa, nafsu, syahwat yang ada dalam diri kita. Ya, ketika syahwat lagi bergejolak, seorang laki-laki senang dengan perempuan, seorang perempuan senang dengan laki-laki. Ketika hawanya lagi bergejolak, orang rebutan jabatan. Ketika nafsunya lagi bergolak, rebutan duit, harta kekayaan. Dari mana? Ya, dari dalam kedalaman lubuk hatinya. Kenapa? Di situ ada akal, di situ ada ruh. Kenapa? Itu mengatakan uangku, jabatanku, kan gitu kan? Bojoku, kekasihku, ku ini dari mana dan siapa ku itu. Kemudian pertanyaannya Pak Ahmad tadi, bagaimana menyikapi dengan ayat Allah lebih dekat daripada urat leher. Kedekatan itu kedekatan hakiki yang tidak bisa diukur dengan kedekatan materi. Kita jangan mikir Allah dulu. Kedekatan hati kita dengan ya seorang kekasih dengan kekasihnya berjauhan, saling merindukan, telepon-teleponan. Tidak ada video callnya zaman dulu, hanya telepon biasa. Tapi kalau sudah kerinduan bergejolak demikian hebat, ya kata yang laki, ya, kau dan aku satu. Padahal satunya di Madura, satunya di Jakarta. Gimana? Ada orang katanya orang dekat presiden, padahal ada di Papua. Naik pesawat harus 4 jam. Katanya orang dekat, tapi harus naik pesawat 4 jam. Ada tetangganya presiden, orang jauh dari presiden. Jadi kata orang dekat dengan orang jauh ini sebenarnya perkara gaib. Kan gitu. Seorang kekasih lagi saling jatuh cintrong, jauh berjauhan, sangat dekat, sampai mengatakan kau dan aku satu. Itu bukan hanya dari urat leher, satu. Apa benar satu? Oh, satunya di Amerika. Ya, jadi itu jangankan ini baru urusan makhluk saja sudah tidak bisa kita menjelaskan hakikatnya. Lalu bagaimana kedekatan Allah dengan makhluknya? Ini kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Yang mampu merasakan kedekatan itu adalah mereka yang dibuka hatinya oleh Allah SWT. Ada lagi pertanyaannya? Baik, ya sebaiknya yang begini tidak boleh di. Ya moga-moga ini manfaat untuk kita. Jadi apa pelajaran, jadi pendidikan, jadi apa menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah mahabbah kita, mensupport ya, gigihnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma surna fi zumrati abdil faizul tijani wa amidana bimadadi khatmil awliya'il kidmani bibarakati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.